Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Dominikus Bere, NIM PPG 2586905017, Guru Pendidikan Agama Katolik di SD Isabul Mil, Desa Lakmaras, Kecamatan Lamaklen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, batch 3 tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 4 SD Isabul Mil dengan tema pembelajaran Aku Dipanggil Untuk Berkembang. Berikut video saya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak, lebih semangat lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Baik, apa kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, sebaiknya sebagai insan yang beriman, kita berdoa bersama sebelum mulai pelajaran. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa sebelum mulai pelajaran? Oke, nanti silakan. Baik, kita mengambil sikap doa yang baik untuk memulai pelajaran kita dengan doa bersama. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Natri. Kita semua beri tepuk hebat untuk Natri. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu keren. Mantap. Silakan duduk. Baik. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek apakah semua anak-anak hari ini hadir. Ada yang sakit? Baik, terima kasih. Untuk kehadiran kita, karena hadir semua, kita beri tepuk salut. Baik, pelajaran kita sebaiknya kan sebuah lagu nasional. Mau lagu apa anak-anak? Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. 3. Baik, silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, di kelas 4 ini apakah ada kesepakatan kelas? Ada ya? Ada. Oke, kalau begitu kesepakatan kelasnya apa-apa yang disepakati? Oh ya, silakan. Berdoa sebelum lanjut pada pelajaran. Berdoa
Sebelum dan sesudah pelajaran. Oke. Kalau ada sebelum dan sesudah pelajaran, tadi kita sudah laksanakan. Kita beri aplaus untuk Justin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sebelum kita belajar tentang aku dipanggil untuk Berkembang. Pak Guru akan bertanya sebentar. Pertanyaannya sebagai berikut. Jadi, apakah anak-anak sekalian ada pengalaman baru? Pengalaman baru, dan dari pengalaman itu kamu sudah berhasil melaksanakan atau melakukannya. Apakah ada pengalaman? Bermain sepeda. Oh, di sini bermain sepeda. Ada lagi pengalaman yang lain bermain sepeda selain bermain sepeda? Ada lagi teman? Menggambar atau melukis. Menggambar atau Melukis. Masih ada? Bermain bola. Bermain bola. Masih ada lagi? Berenang. Berenang. Oke. Dari pengalaman-pengalaman itu anak-anak, apa perasaan anak-anak dari pengalaman itu? Tadi bermain sepeda dan lain-lain. Itu apa perasaan kamu? Apa perasaan anak-anak? Yang tadi bermain sepeda, apa perasaannya? Takut karena belum lancar. Sebelum kita berlanjut ke pelajarannya, kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita, aku dipanggil untuk berkembang, yaitu tujuan ini melalui kegiatan refleksi, diskusi, dan presentasi nanti anak-anak atau siswa-siswi dapat yang pertama menganalisis makna perumpamaan talenta dan menghubungkan dengan pertumbuhan diri siswa. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bakat dan kemampuan yang dimilikinya sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi Tuhan yang fokus Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang Pak Guru akan membagikan teks kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Dia bercerita tentang perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta ini dari Yesus menggambarkan kerajaan surga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri. Nanti anak-anak membaca di teks itu, jadi seorang tuan pergi ke luar negeri. Yang namanya tuan itu pasti ada hamba-hamba atau ada pekerja-pekerja, baik di rumah maupun di ladang maupun di kebun. Jadi ada hamba-hamba atau pekerja-pekerjanya. Jadi dalam teks nanti anak-anak membaca tuan ini akan pergi ke luar kota atau ke luar negeri, dan saat tuan ini pergi ke luar kota atau ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya untuk menghadap. Silakan membaca. Dan Pak Guru akan membagi anak-anak ke dalam kelompok. Jadi di sini kelompok 1 siap? Siap. Di sini kelompok 2 siap? Siap. Di sini kelompok 3. Oke. Silakan membaca seperti yang Pak Guru gambarkan tadi, bahwa dalam teks perumpamaan tentang talenta ini seorang tuan akan berpergian ke luar negeri atau luar kota, dan dia memanggil hamba-hambanya untuk. Jadi yang pertama, apa arti talenta dalam cerita. Yang kedua, mengapa hamba yang pertama, kedua itu dimarahi oleh Tuhan, dan hamba yang ketiga, hamba yang pertama dan kedua dipuji oleh tuannya, dan hamba yang ketiga dimarahi oleh Tuhan.
Terus dari talenta-talenta itu apa manfaat untuk kehidupan sehari-hari? Silakan diskusi dan mengisi lembar kerja yang telah diberikan. Sudah baru selesai baca ceritanya tadi dari talenta. Dan yang kedua, mengapa? Dan nanti maju untuk presentasi. Mesin dulu sudah? Silakan. Dulu baru tulis di satu pertanyaan, yang kedua jawaban langsung begitu. Nah, itu baru nomor 2 pertanyaan langsung jawaban. Silakan. Sudah kelompok 3. Tulis nama kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2 anggota. Anggotanya siapa? Terus pertanyaan jawaban. Pertanyaan jawaban. Ya, dimarahin. Terus yang berikut, menurutmu apa hubungan cerita ini dengan kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, sudah sini. Perumpamaan tentang talenta. Silakan, masih kelompok 3 yang masih satu nomor, kelompok 2 juga begitu, kelompok 1 sudah. Silakan. Oke, baik. Anak-anak, karena kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai, kita sama-sama akan mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oke, baik. Kita berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang perumpamaan tentang talenta. Kita beri tepuk salut. Oke, perhatian ke sini. Kelompok 1 silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bakat alami dan kemampuan. Bakat alami dan kemampuan. Yang kedua, pertanyaan kedua. Hubungan cerita bagaimana? Kita harus mengembangkan kemampuan dan Oke, tepuk salut untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1. Silakan duduk. Talenta menurut kelompok mereka, talenta adalah anugerah dari Tuhan. Lanjut. Mengapa angka pertama dan kedua dipuji melainkan angka ketiga dimarahi? Iya, angka pertama dan kedua dipuji, melainkan angka ketiga dimarahi. Kenapa? Silakan. Karena angka pertama dan kedua mengembangkan talenta, Mengembangkan kemampuan untuk membantu orang lain. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jangan lupa. Oke, kita berikan kesempatan selanjutnya kepada kelompok 3. Kita sambut dengan tepukan
Hebat, tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu keren. Mantap. Silakan, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 Ya. hasil diskusi kami. Silakan. Hubungan cerita tentang talenta dengan kehidupan sehari-hari. Iya, hubungan cerita dengan kehidupan. Silakan. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita. Bertanggung jawab dan apa? Tanggung jawab tindakan dan keputusan dari kita. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Beri aplaus, tepuk hebat untuk kelompok 3. Kamu Hebat. Kamu keren. Mantap. Oke, baik anak-anak, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan, mendiskusikan, dan mempresentasikan hasil diskusi tentang cerita kitab suci dari Matius tentang perumpamaan tentang talenta. Jadi pertanyaan pertama tadi bilang apa arti talenta? Itu pemberian bakat atau kemampuan dari Tuhan. Yang kedua, mengapa hamba yang pertama dan kedua dipuji, sedangkan hamba yang ketiga dimarahi oleh Tuhan? Itu karena hamba yang pertama dan kedua mengembangkan talenta dengan bijaksana, mengembangkan dan mencari sebuah keuntungan atau laba dengan hasil 2 kali lipat dari yang diberikan. Sedangkan hamba yang ketiga menggali lubang dan menyimpannya di dalam tanah. Dia tidak mengembangkan talenta atau uang yang diberikan dari Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita berdiri dulu. Sudah selesai, kita sama-sama tepuk anak Indonesia hebat. Kamu lagi beribadah berolahraga. Gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, silakan dulu. Baik anak-anak, sekarang kita mau menghubungkan kembali apa yang kita pelajari tadi, kita diskusikan bersama saat tadi tentang talenta dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan talenta dan mencintai diri kita sendiri dan mencintai orang lain. Pak Guru mau bertanya, apakah kalau kita tidak merawat diri kita, apakah itu kita mencintai diri kita? Kalau kita tidak merawat diri kita, tidak merawat talenta kita, apakah kita mencintai diri kita? Tidak. Berarti kita harus mengembangkan talenta kita sebagai bentuk kita mencintai diri sendiri. Kita mengembangkan talenta itu sebagai wujud atau bentuk kita mencintai diri kita karena itu diberikan atau dianugerahkan oleh Tuhan. Oke, baik. Bagaimana cara kita menghubungkan talenta itu dengan mencintai orang lain? Bagaimana caranya? Silakan. Lesa? Melayani atau membantu orang lain. Melayani atau membantu orang lain. Tepuk salut untuk Lesa. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi kita menggunakan atau memakai talenta atau kemampuan kita
membantu atau melayani orang lain. Itu sebagai wujud kita mencintai orang lain. Begitu. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan lembaran kerja peserta didik berupa sebuah pohon pertumbuhan diriku. Jadi nanti menuliskan manfaatnya dibuat dari pohon itu. Kedua, rencana pengembangan talenta itu di batangnya. Sudah lihat? Sudah. Oke. Yang ketiga, bakat dan kemampuan itu isinya atau tulisnya di akar. Bisa? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bakat dan kemampuan tulisnya di akar. Terus rencana pengembangan talenta itu tulisnya di apa? Batang. Terus manfaatnya tulisnya di mana? Oke, sekarang anak-anak diskusi dalam bentuk kelompok. Silakan diskusi. Kira-kira bakat dan kemampuan apa yang mau anak-anak tulis di akar pohon tersebut, dan rencana di batang, dan manfaatnya apa untuk kita, untuk kehidupan kita di bagian buah. Silakan. Tulis di sini. Oh, yang ini. Ya, boleh di bawah. Yang penting sebentar bisa baca. Oke. Nanti di sini juga kamu bisa bikin panah untuk. Yang penting anggota atau ketua kelompok sebentar bisa melihat. Tulis yang rapi ya. Kira-kira bakat dan kemampuan apa di akar, terus kelihatan itu rencana pengembangan bakat atau talenta. Oke. Dua. Oke. Kelompok satu bagaimana? Sudah? Kan tadi batang, di akar sendiri, batang sendiri, dan buah sendiri. Kelompok satu sudah. Oh, ini kelompok satu sudah. Kelompok dua. Bisa tambahkan di rencana itu, rencana yang lain apa kira-kira? Rencana bisa lain juga. Jadi sebentar, tinggal anak-anak maju seperti tadi untuk presentasikan rencananya saja ya. Rencana dari pengembangan talenta. Ya, coba untuk rencana punya rencana apa? Coba rencana. Sudah, oke? Kembali ke kelompok masing-masing. Mulai dari kelompok 3. Oke, silakan kita beri tepuk semangat untuk kelompok 3. Kamu hebat, kamu keren, mantap. Oke, silakan kelompok 3. Silakan tunjuk kepada teman-teman bahwa ini hasil kami.
Coba teman-teman, balik. Kita melihat itu hasil kerja mereka. Hasil diskusi dari mereka. Bisa sedikit. Rajin latihan untuk mengikuti lomba. Itu yang mereka rencanakan. Yang kedua, membantu teman. Jadi mereka rencana untuk selalu membantu teman. Hanya itu saja. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Sekarang kelompok 2, silakan. Mau rajin latihan dan mengikuti lomba. Lanjut. Membantu teman. Masih ada? Silakan. Pas. Oke. Beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan kelompok 3. Beri tepuk hebat untuk kelompok 3. Kamu hebat. Kamu keren. Mantap. Oke, silakan. Silakan tunjuk dulu hasil diskusi teman-teman. Membantu teman. Membantu teman. Itu saja. Oke, beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah menyampaikan rencana pada pohon pertumbuhan di diri. Jadi anak-anak sekalian, Gaspar, perhatian. Jadi Tuhan sudah memberikan setiap orang, sudah mengaruniakan setiap orang talenta, bakat, dan kemampuan berbeda-beda. Oke. Yang berikut melainkan mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Jadi setelah Tuhan memberikan bakat, kemampuan, dan talenta kepada kita semua, kepada setiap orang, kita harus mengembangkan talenta tersebut. Yang berikut, mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini. Kita berdiri. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan asal segala cinta, aku mencintai Engkau sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Tuhan, tambahlah selalu cintaku. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, sebelum kita pulang, kita menyanyi sebuah lagu, yaitu lagu daerah. Oras loro. Oras loro mari. Oke, silakan duduk. Demikian pelajaran kita hari ini tentang aku dipanggil untuk berkembang. Sampai jumpa di minggu depan. Dah.